Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Bapak dan Ibu, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan membahas tentang perangkat ajar yang akan diupload di persiapan observasi kelas. Nah, seperti apa perangkat ajarnya? Kebetulan saya ini guru PJOK, jadi yang akan saya bahas ini yaitu perangkat ajar PJOK ya. Oke, langsung saja. Saya buka file saya. Nah, perangkat ajar itu ada 5 macam Bapak Ibu ya. Yang pertama itu RPP, lalu selanjutnya media dan alat pembelajarannya, yang selanjutnya bahan ajarnya, lalu instrumen penilaian, lalu LKPD. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan membahasnya satu persatu. Kita buka dulu yang RPP-nya. Oke, Bapak Ibu, ini RPP saya. Jangan lupa nama sekolahnya ditulis ya. Seperti biasa Bapak Ibu, mapelnya PJOK, kelas, semesternya, lalu materi apa yang Bapak Ibu ajarkan. Kalau saya tentang senam lantai yaitu guling depan. Tahun pelajarannya ditulis, alokasi waktunya. Oke, lalu selanjutnya Bapak Ibu ada kompetensi inti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan kompetensi apa yang ingin ditulis, dicantumkan di RPP. Oke, kita beralih ke B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk KD atau kompetensi dasarnya 3.6 ya. Dan untuk keterampilannya itu 4.6. Bapak dan Ibu bisa baca sini. Untuk indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya ada di sini. Memahami sikap awalan jongkok guling depan dengan benar dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas senam lantai dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik dapat memahami sikap awalan, bertumpu, sikap tubuh, dan sikap akhir pada senam lantai guling depan dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya, peserta didik dapat mempraktikkan sikap awalan, bertumpu, sikap tubuh, dan sikap akhir pada senam lantai guling depan dengan baik dan benar. Nah, itu Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Oke, kita beralih ke metode pembelajaran. Di sini saya memilih pendekatannya saintifik berbasis TPACK. Untuk model pembelajarannya itu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Di sini ya. Oke, kita selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, di sini saya menyiapkan LCD ya, proyektor, laptop, bahan tayang, slide presentasi maksudnya, ada matras, ada bola kecil dan peluit. Untuk sumber belajarnya ada bola kecil dan peluit. Untuk sumber belajarnya ada buku pegangan gurunya, lalu ada buku siswa, bahan ajarnya internet atau sumber lain yang relevan. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Nah, untuk di kegiatan pendahuluan itu ada orientasi. Yaitu pertama kita melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Lalu kemudian berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya mengabsen siswa. Nah, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita di sini mengabsen siswa yang mana yang mungkin tidak masuk.
Oke, selanjutnya menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, ini misalnya lagu kebangsaan kita atau lagu yang lain. Untuk di bagian persepsi, kita mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Misalnya, kita menampilkan gambar matras di slide presentasi. Nah, kita minta anak-anak untuk menebak matras ini digunakan untuk apa misalnya. Nah, nanti anak-anak akan tahu dengan sendirinya apa yang akan dipelajari. Oke, begitu Bapak Ibu. Oke, untuk motivasi menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, ya, jelas. Selanjutnya memberikan gambaran tentang manfaat apa yang akan kita pelajari. Nah, misalnya tadi kan saya membahas tentang guling depan, senam lantai. Nanti kita jelaskan apa manfaat senam lantai. Oke, kita lanjut kegiatan inti. Nah, ini ada sintak model pembelajaran PBL nih, ada 5 macam ya. Untuk yang di sampingnya, kegiatan pembelajarannya ini 5M. Pendekatan saintifiknya mengamati, menanya, menalar atau mengasosiasikan, mencoba, kemudian mengkomunikasikan. Untuk sintak model pembelajarannya itu yang PBL, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengoordinasikan peserta didik. Lalu yang selanjutnya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang mengamati, peserta didik diberikan panduan untuk menyimak dan membaca media melalui teks, gambar, dan video. Nah, nanti di sini saya akan menampilkan gambar matras. Lalu kemudian peserta didik disajikan sebuah video tutorialnya. Nah, cara melakukan guling depan. Nanti ada videonya yang saya tayangkan di slide presentasi. Lalu kemudian menanya. Nah, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau video yang disajikan. Ya, jadi kita menggali kemampuan peserta didik untuk bertanya. Lalu selanjutnya menalar atau mengasosiasikan. Siswa diarahkan untuk membandingkan hasil pengamatan gerak di video yang sudah ditayangkan. Nah, nanti saya juga akan menampilkan video gerakan yang salah. Nanti peserta didiknya itu akan mengamati. Oke, selanjutnya peserta didik disuruh mengerjakan LKPD. Nah, oke, Bapak Ibu, setelah siswa membandingkan hasil pengamatannya tadi, lalu saya nanti akan memberikan LKPD untuk dikerjakan siswa. Oke, selanjutnya untuk tahap mencoba. Nah, ini kegiatan inti ya tadi. Pada aktivitas di lapangan, nah ini siswanya sudah di lapangan. Siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan, yaitu permainan memindahkan bola. Jadi nanti ada juga bola kecilnya yang sudah saya siapkan ya nanti. Lalu selanjutnya guru mempraktikkan gerakan guling depan. Jadi sebelum siswa mencoba, jadi nanti saya akan mempraktikkan sendiri untuk mencontohkan kepada siswa. Lalu selanjutnya siswa melakukan guling depan dengan sikap awalan bertumpu, sikap tubuh, dan sikap akhir pada senam lantai guling depan dengan benar. Nah, baik, untuk yang kelima, mengkomunikasikan. Pertama, guru menyuruh peserta didik untuk melakukan praktik unjuk kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan penilaian.
Lalu yang kedua, guru memberikan koreksi dan masukan terhadap peserta didik tentang hasil unjuk kerja guling depan. Nah, nanti mungkin ada siswa yang belum sempurna melakukan gerakannya, di sini kita kasih koreksinya. Lalu selanjutnya, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan. Untuk kegiatan penutup, kita bersama peserta didik akan melakukan refleksi atas apa yang sudah dipelajari. Pertama, apa saja yang telah dipahami siswa. Lalu selanjutnya, apa yang belum dipahami siswa. Selanjutnya, bagaimana perasaan selama mengikuti pembelajaran. Ya, selanjutnya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Oke, selanjutnya mengakhiri kegiatan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jangan lupa Bapak Ibu nanti RPP-nya itu ditandatangani ya sebelum diupload itu. Kalau sudah ditandatangani, silakan diupload. Oke, ini untuk RPP. Kita bahas lagi yang lain. Saya buka dulu filenya. Nah, di sini sudah ada media dan alat pembelajaran. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, ada laptop, LCD, slide PPT. Nah, ini saya akan menampilkan videonya, video tutorial. Nah, di sini ada matras, bola kecil, dan peluit. Oke, lanjut untuk bahan ajar. Nah, Bapak Ibu, selain RPP juga kita menyiapkan bahan ajar yang akan kita bagikan kepada siswa. Nah, ini saya sudah bikin bahan ajarnya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa download ini, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut ke instrumen penilaian. Nah, Bapak Ibu, untuk instrumen penilaian itu ada 3 macam saya siapkan. Yang pertama itu instrumen penilaian pengetahuan. Jadi di sini saya membuat soal uraian ya. Setiap soal itu ada yang berbeda bobot soalnya, penilaiannya itu. Nah, misalnya di nomor 1 ini 15 nilainya. Lalu yang kedua sama, yang ketiga 30 poinnya. Lalu yang keempat 40. Jadi totalnya itu ada 100. Lalu Bapak Ibu jangan lupa kasih kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya juga kita bikin. Ya. Oke. Selanjutnya penilaian keterampilan. Nah, Bapak Ibu, kalau di PJOK itu ada keterampilan. Yang saya nilai di sini yaitu sikap awalan, lalu sikap ketika waktu pelaksanaan dan sikap akhir. Nah, di sini. Di sini juga ada keterangannya, sikap awal dan yang lainnya. Lanjut, selanjutnya penilaian sikap. Ini juga dicantumkan Bapak Ibu. Aspek yang dinilai itu tergantung Bapak dan Ibu semua yang menentukannya. Misalnya di saya ya ada religius, jujur, disiplin, dan percaya diri. Jadi 4 aspek ini yang akan saya nilai. Selesai, kita lanjut ke LKPD. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ada LKPD. Jadi begini LKPD yang sudah saya buat. Ada soal-soal, nanti anak-anak menjawab soal yang sudah saya buat ini. Nanti dibagikan, lalu anak-anak kita suruh menjawab soal. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini penjelasan singkat saya tentang perangkat ajar yang akan diupload di dokumen persiapan observasi kelas.
Kebetulan saya mapelnya PJOK ya. Jadi Bapak Ibu yang sama mapelnya dengan saya bisa download perangkat ajar saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.